Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu ingkang dirahmatan, kita tansah aturaken puji lan syukur marang Allah pada kesempatan jam punika kula lan panjenengan tasih sami-sami silaturahim kula ini. Mugi-mugi bahagia kula panjenengan jam punika pikantuk ridho lan barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Boleh kabur Pak. Jadi mulai jawab ya. Dulu Bapak yang berbahagia. Nek kula jenengan rumah sani dengan Pak Dewi jawab bertanya dengan jujur. Kula jenengan tuh nek ibadah amal saleh niku kala-kala lho. Kala-kala pernah mantel sebut. Saya kalau benar jenengan sosok ibadah tak merasani malas bener. Nggih. Lo tak pokok malas. Ya memang itulah orang mau berbuat baik, mau beribadah, mau beramal soleh, dijadi lebih musuh. Enten musuh apalagi dulu musuh. Lo berbuat baik itu tidak semudah yang kita kerjakan kalau memang betul-betul kita itu tidak ikhlas. Musuhnya kula jenengan itu sinten Mas? Aku minta becik itu. Siji setan. Setan itu musuh awak dhewe. Setan adalah musuh yang nyata. Yang kedua apa? Hawa nafsu. Yang ketiga apa? Cinta dunia yang berlebih-lebihan sehingga dia lupa akhirat. Kemudian yang berikutnya apa? Lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan utawi konco sing ora mendukung. Mula nek lagu sing terkenal itu wong saleh kumpul itu memang penting untuk iman. Milosakan punika monggo ini mulai disadari secara maka hati harus dibuka. Yang sering kita kenal dalam namanya fakul qulub, membuka hati. Membuka hati supaya apa? Kalau hati ini dibuka, dibersihkan, maka akan mudah menerima hidayah. Kalau hati ini dibuka, dibersihkan, maka penting bagi kita karena dengan hati yang bersih, hati yang dibuka, itu nanti akan mudah menerima hidayah. Kemudian juga bisa menjaga keimanan. Iman kula jenengan kadang mudah kadang mudul nih. Yazidu wa yanqus. Sok munggah sok mudul nek mudul sak bisa-bisa aja nanti terjun bebas. Kebablasan. Kebablasan itu mudahnya angel. Contoh sederhana. Jadi iman itu bisa didelok saka buahnya. Buah iman itu apa? Amal soleh. Makanya kadang kita malas itu ditunjukkan dengan amal yang misalkan jenengan ngaji ya, rata kopisan, sebenarnya rata komeneh, kurang komeneh batas terjun bebas, mulai ini sampai meneh. Mula ngomong pamit ora ngaji, ya pisan bae lah, sampe aja nganti
kebablas ya. Nek kebablasan ayo dadi abot nek. Lah, prea-prei wae sing prei lagi tambur, sing prei lagi jagung, sing prei lagi labur. Nah ini, maka harus dibuka supaya apa? Iman ini bisa terus dijaga. Maka salah satu cara menjaga iman dalam bentuk kekancan itu ya datangi pengajian. Insya Allah nek kula jenengan isih gelem nyempatke ngaji, insya Allah salah satu cara menyirami iman itu ya di situ. Mungkin nek wis ngaji males iki berarti kena godaan setan. Terus setan itu rasanya wong sing seneng ngaji. Mergo napa ngaji kuwi dadi ngerti, dadi paham agama. Padahal setan paling gede nek enek wong sing do ngerteni agama. Karena orang yang paham agama, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana jalan menuju surga, mana jalan yang menuju neraka. Makanya dalam surah hadis dikatakan faqihun wahidun asyaddu ala syaitan. Satu orang yang paham, satu orang yang berilmu itu lebih ditakuti, lebih dianggap sulit bagi setan untuk menggodanya daripada apa? Min alfi abidin dibandingkan 1000 ahli ibadah. Wong ahli ibadah yang ora ngerti ilmu nih, wah itu ya gampang setan itu. Setan itu nek godho menungso ora tanggung-tanggung, nek ora nganti melu kuwi digodho terus. Makanya setan itu terkenal dengan napa nggih? Tidak patah semangat. Nah, percaya yang dibuktikan Pak. Bahwa dari jenengan ajeng ngaji ngeten iki males umpamane nggih. Wis rasa ngaji kan. Jenengan siap nggone ilmu kok. Saya tetap berangkat ngaji. Karena ngaji adalah jalan kemudahan menuju surga. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Maka ngerti dalile kok makanya penting ngilmuni tentang amal itu di situ. Maka ya juga dikuati lagi ngaji ini kita dapat pahala dan juga diampuni dosanya. Lebih kuat lagi maka ngerti ilmu ini berangkat dan juga tahu lagi orang yang mau mempelajari Al-Quran, memahami akan didatangkan oleh Allah apa? Didatangkan oleh Allah berupa apa? Ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Jadi ilmu ngaji pun dikuasai. Setan ketika godaan jawab terus. Wah ini kalau ada sekelompok kaum dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid untuk apa? Membaca kitabnya Allah yang punah kitab Allah yang tadarrasunahu bainahum. Lan mereka itu mau mempelajarinya, tadarus, nyinauni, dipahami terus diamalkan. Illa nazalat alaihim sakinah, maka tidak ada lain kecuali akan mendatangkan sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan. Maka jangan berangkat yang mulia sampai di sini. Apa dikira setan wis menganggap sebuah kemenangan orang yang mau berangkat haji? Dia tidak mau menyerah. Jurus pertama menurunkan jurus yang kedua. Sampai kemudian jenengan mengenai pengajian ngantuk. Mungkin betul. Mungkin. Mengingatkan jabangan semenit orang ngantuk ini pengajian 10 menit wis moro digur tuh setan itu wah jelas raiso aku kudu melek ngomongnya wah mantap ngingeti rumah ini setan ora tanggung-tanggung silakan kamu melek iso ngomongnya ning apa oh cuci kotor melek ning ora paham mungkin kita dengan menengah di kampung di sini lah apa embuh kudu terus memang begitu. Tapi ternyata Allah Maha
bijaksana. Senajan kowe mudeng ra mudeng ning gelem teko, sing melek karo sing turu ning gelem teko ning pengajian, insyaallah kuwi kabeh bodho diparingi ganjaran di ngapura dosane. Lho, gampang to? Mula jane dana agama itu bukan karena orang itu berat menjalankan secara fisik, Pak. Tapi sing abot iki piye to hati, menata hati ini. Ya, inilah makanya setan itu diwedeni kali sinten wong-wong sing do ikhlas. Jadi yang tidak bisa, yang tidak mampu digoda oleh setan, setan pun ngomong diri. Hamba Allah sing ikhlas. Jadi musuh wong ikhlas itu setan angkat-angkat. Mula bicaranya apa ini ibadah ngamal ini roh di dalam ibadah dan amal itu ikhlas itu. Jenengan langgar mriki nek ikhlas buat tekan jam itu ya ketoke sedelo wae. Rakitan ketok sedelo mergo terus. Jadi orang yang ikhlas itu susah digoda oleh setan. Karena niatnya sudah betul. Niatnya dalam rangka untuk beribadah kepada. Kalau mungkin bersani wonten surat As-Saff, dia surat As-Saff 82 sampai 83. Niki sing ora iso kegodha setan. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Iblis gawe setan itu pun sumpah kangge sinten kangge wong-wong ning donya iki bakal disesatkan semua. Sumpah penonton illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya ini hamba-hambaku yang ikhlas di antara mereka. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, setan itu tunduk kalau ngomong sing ikhlas, rawani, kalah sakti, kalah sakti. Lah pripun carane kula jenengan saged ikhlas ngibadah lan amal kuwi sak bisa-bisa kula jenengan ngerti ilmune, ngerti dasare. Lan tujuane jenengan ngaji temrene iki nyuwun sewu, sing mungkin niate salah, ayo dibenerni. Kula jenengan ngaji ini kan derek dawuh Gusti. Nah, kok nih kita ikuti tujuannya apa kok? Untuk tambah ilmu dan peluang untuk beribadah beramal lebih luas. Makanya tidak ada tujuan lain kula jenengan ngaji ngeten iki dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mencari ridhonya. Jadi penak. Tapi jadi kalau setan bodoh kata tanggung terus. Yang kedua, siapa yang setan angkat tangan kepada mereka ini? Yaitu orang yang bertakwa, yang berlindung kepada Allah. Mulai jenengan nek ajeng daftar baca Quran kadang diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Nah, makanya di sini dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 201. Al-A'raf ayat 201. Mungkin saya dicek. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitonir tadzakkaru fa'idahum. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka segera ingat Allah, tadzakkaru, ingat kepada Allah. Maka ketika itu mereka melihat jalan yang benar. Jadi orang yang bertakwa memang bisa digoda, tapi tidak akan jatuh dalam godaan karena segera kembali kepada Allah. Umpamanya bapak-bapak ini pun arep masjid, belalah krime
wis titik, wah rasanya baik, ada sholat jamaah terus astagfirullah, aku iso mangkat bawa payung. Nah itu berarti ketika digoda tidak jadi untuk beramal baik, istighfar, kemudian dia jalankan kalau memang itu perintah. Tapi sebaliknya Bapak dan Ibu, kalau itu larangan, mau mengerjakan, tiba-tiba ingat, oh iya Allah Maha melihat, ini larangannya apa? Sekalipun tetangganya tidak melihat, tapi Allah Maha melihat, gak jadi astagfirullah. Nah, jadi mau rencananya orang ngaji, wah orang ngaji ini akan pagi ini jatah Pak Arif Kocolongan di Benes kosong, iya. Sama kan, apa yang pasar bayar dojo? Apa sebetulnya? Wah, itu yang aku rata kok, sumbernya rata kok, kebablasan rata kok ngaji malah. Bismillah, maka. Nah ini, kalau orang bertakwa selalu ingat kepada Allah, kalau itu larangan segera kembali ke jalan yang benar. Kalau itu mulai ingkar kepada kebenaran, dia selalu ingat untuk melanjutkan bahwa itu perintah. Kalau hal-hal ini muncul dalam hati kita, insyaallah, ya, insyaallah. Nek digagas wonten, yang penting iki penake ning warung lho apa ngaji, Pak? Bu, penake yang penting ning omah nyontoh ngaji. Ngaji itu sampean gede. Ya. Ini. Loh, tapi kan iso Pak bar ngaji nyontoh. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, ini penting, ada semangat, ya, ada semangat. Nah, makanya kalau mulai produk malas-malas gitu nggak segera ingat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, juga dalam sebuah hadis itu juga disebutkan nanti ada apa kaitannya dengan hadis ini. Saya belum melihat sejauh mana kekuatannya, tapi di situ ada yang mengatakan dari Abu Hurairah, setan berkata kepadaku, jika engkau berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Dia berkata, benar, padahal dia berdusta, itu adalah setan. Jadi ini ajeng sari wimojo ayat kursi itu ternyata salah satu apa? Membuat setan takut. Makanya doa bismika Allahumma ahya wa bismika, aku sesok arep tahajud baca ayat kursi. Ternyata itu setan takut juga ini. Jadi nanti niat jenengan yang baik itu insya Allah itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Kemudian ada sebuah hadis lagi yang mengatakan, apabila seorang laki-laki masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata, kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan tidak mendapatkan makan malam. Ini maksudnya apa? Masuk rumah jenengan salam, assalamualaikum. Lu rene wong Pak, mboten apa-apa. Jadi mlebu rumah jangan salam. Nah ini setan mengatakan, Pak, tidak ada tempat di sini, karena orang-orangnya selalu ingat kepada menawi ajudahan. Jenengan nek kadang lali bismillah to ya. Mana nanti marah belajar lali kan. Bismillah to ya. Nah itu. Mau makan, baca, jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek dungane makan dengan apa yang dilanjutkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Kesuwen Pak. Selalu wong kudu ngono kok ya selalu kok ya. Bahkan orang sempat apa tidur kalau lapis dipangan lho. Nah ini. Nah ternyata makan dimulai dengan berdoa, menyebut asma Allah. Setan mengatakan tidak ada tempat untuk makan bagi kita, bagi kalian orang-orang, bagi kalian para setan. Berdoa pun didungani ini. Jadi
setan ini orang kolu, makan harus didungani. Mula bagusnya ya jangan lupa kita makan, minum itu diawali dengan menyebut asma. Maka dia sampai makan tidak ada tempat bermalam dan tidak ada tempat untuk makan malam. Nah ini termasuk orang-orang yang tidak mau digoda oleh setan karena dia selalu ingat kepada kalau jenengan kan ya kalau munggah mudun imani ini pentingnya ngaji di sini ini Bapak dan Ibu. Maka banyak sebenarnya manfaat orang yang mau mendatangi pengajian itu. Bila termasuk di sini kita akan beribadah supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah. Tentunya secara fikih juga harus tahu tentang syarat-syaratnya. Bila pengajian Allah niki sebagai pembuka, karena saya itu kalau ngaji kan nanti juga fikih harus saya sampaikan deh. Ini penting Pak, fikih itu hubungannya kayak ibadah. Jadi ibadah itu memang diatur lewat fikih. Caranya kita beribadah kepada Allah, sholat, bicaranya sholat benar-benar niku. Nah ini diatur dalam fikih. Maka kita mulai dari ini Bapak dan Ibu. Materi kita kali ini tohar. Nanti mirip namanya tohar Bu. Nanti pengertian sampai sini tohar tonggomu ya. Ya. Jadi tohar sering kita dengar di dalam agama, dalam fikih kita sering mendengar namanya tohar. Tohar itu apa? Tohar itu adalah bersuci. Saya ngerti ini jelas bersuci ini apa? Nah, ternyata bersuci itu ada dua nanti. Ya, ngerti ini nek batal wudu itu bersuci. Lah nek enten sesuatu yang kotor yang najis itu juga hubungannya juga bersuci. Maka toharo di sini adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Beda ya Pak Bu. Hadas dan najis itu beda. Jadi hadas besar, kemudian ada najis. Najis nanti juga ada macam-macam. Najis itu ya ada najis yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, nanti pelan-pelan kita pelajari. Makanya tohar itu mensucikan diri dari hadas atau najis, baik dengan air atau pengganti air. Air atau pengganti air, bisa debu, bisa batu, yang sering kita kenal istinja itu agar dalam melakukan ibadah yang mensyaratkan apa? Mensyaratkan kesucian seperti sholat. Nah, lo tangkap Bapak dan Ibu, kenapa nek jenengan kagungan putra atau orang yang disebut di situ jenis kelaminnya laki-laki, nek seorang muslim kok kudu sunah? Halo, saya tanya, kenapa kalau laki-laki harus dihitam? Oh, gampangnya nonton. Kalau nek wong Jawa ini istilah mengislamkan itu kan begitu. Anda kalau sudah umur dewasa, sudah kena beban hukum agama, dia wajib harus hitam. Karena apa? Dengan hitam itu, niku bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan ada yang menutupi dulu kepala penis, itu harus dibuka. Nek boten dibuka, nek pipis mengke, sisa-sisa pipis itu terus mandek temriku niku jadi najis. Terus biasa usulnya kok niku. Ben apa toh? Ben resik. Supaya apa? Hilang dari najis. Kalau najisnya sudah dibersihkan berarti sah sholatnya. Mula nek wong mlebu Islam senajan umure wis 80 tahun mlebu Islam, urung sunat kudu disunatkan. Aja guyu kok sampean. Jadi nek wong mlebu Islam
urung sunat senajan umure wis 20 tahun kudu sunat. Jenengan ngerti? Nabi Ibrahim itu kita umur pinten? 80 tahun dah kaya umete. Nah, jadi begitu supaya apa? Nanti kalau mau menjalankan sholat bersih dari najis, sisa-sisa dari apa? Sisa dari air kencing tadi. Nah gitu. Ini nek Jawa mriki rata-rata kabeh sunat. Ya, kabeh sunat. Karena ini hitam itu bisa dilihat dari aspek kesehatan, ya sakit. Tapi dari aspek fikihnya di sini masalahnya kaitannya kalian apa? Kalian hukum berhubungan dengan najis. Baik. Nah, macam-macam toharoh. Ya, bersuci tadi ada dua. Bersuci yang berhubungan dengan hadas. Hadas. Nah ini ada dua. Hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadasnya kecil itu cukup dengan wudhu atau pengganti wudhu yang disebut tayamum. Jangan batal mau sholat tidak wudhu, kan ada. Nek ada uzur yang membolehkan tidak berwudhu, misalnya jangan bepergian di atas kendaraan lupa pesawat, rasa wudhu neng kono kena diberi keringanan apa dengan tayamum. Tayamum itu sendiri jenengan nanti yang kudu ngerti. Tayamum rasa rusak-rusak neng isor kursi. Ya, kalau di atas kendaraan kok mungkin jengkang-jengking apa tahu tayamum. Kena ini apa? Nempel-nempel di jok, nempel di anu itu boleh. Lah orang ketok iki parah gede, anggap saja masih ada debunya. Nah ini enak di dalam agama itu diberi kemudahan. Kok ngomong banyak seember ya ngomong apa tau engko nek salah nek elu nek bis wah aku kada wudhu saka iki ndak seneng iki koncone. Ya kok nanti kecewa ini enak salah terus diberi kemudahan lagi. Sholat rasa gelar sajadah nggih kada ruku sujud malah angsa dengan apa? Duduk. Lah iki sedikit kaitannya dengan kemudahan yang Allah berikan. Mang bayangnya coba nek sholat ora rusuh di atas kendaraan dengan numpak bis. Sholatnya kaya sholat biasa ngeten iki. Nek pas ruku terus direm ngono piye coba? Banyak jengkane menjenengan nggih. Oh, itu makanya boleh dengan duduk. Anak kiblatnya wis rasa bingung, kowe nek to agama iki Islam kan enak. Jenengan nek sholat menghadap kiblatnya kalau di atas kendaraan rasa mun mlaku Surabaya terus supir denong lonse tak salah ora tekan lho ya. Cukup arah kiblatnya mana? Arah kendaraan. Bisa ku nek ngintang kok mega mulon ya ora apa-apa. Ngintang kok mega mulon piye? Ya toh mega kidul. Ya toh mega kalor wis manut wae pokoke sing penting jenengan salat menghadap kiblatnya. Itulah bedanya. Nah, ketika kita ini juga ini toharoh ora enek banyu kena dengan tayamum. Jenengan sakit nek ngegol banyu keteren tambah lara. Kenging dengan tayamum. Tayamum saja dimudahkan oleh Allah. Sing dirusak muka sama ini tangan ini nggih ini sing buri ora sing kanan sing buri kanan sing depan sudah memegang to rasa tekan siku cukup dengan perbilangan tangan. Nah bener to rasa pengen pisang bae kene usah dapat dari bedakan sampai loh Masya Allah agama itu memberi kemudahan kepada kita. Nih yo jomen ini kan itu hadas besar
besar itu dihilangkan dengan cara mandi besar. Mandi besar atau lah yang hadas besar itu apa? Misalnya menstruasi, ibu-ibu atau wanita-wanita yang lagi haid itu cara toharohnya bagaimana? Kalau sudah selesai nanti harus mandi besar. Ya ini, jadi penting dengan cara mandi besar. Terus ada lagi apa? Nifas. Ibu-ibu jika orang dengan nifas, nek bar melahirkan, kalau sudah selesai mandi besar. Lho Pak, waktu nifas itu nopo ora ratus, yo wis tanpa dino ratus kaya apa muni sampeyan. Tapi mandi besar yang menunjukkan bahwa Anda selesai nifas itu harus ditunjukkan di situ. Niatnya saya mandi besar untuk menunjukkan bahwa sudah selesai nifas. Hubungan suami istri itu tak mungkin ini fikih. Ya hubungan suami istri ojo ngeblas wae nek salat padem wae ratus aku udah sesuk awan oleh. Jadi nek hubungan suami istri malam hari mau sholat tahajud mandi besar dulu adem nih Pak. Lah nek sampean pengen sholat tuh pengen sholat ya harus mandi besar dulu. Ini mau saya ini mergo ya ada takok mergo fikih yo tak sampaikan ke jenengan. Dan terus enten yang hubungan suami istri suami pengen telu apa mandine pengen telu Pak. Nah, lo tak jelas mesti lo bisa mandi 3 kali nek jenengan arep sholat misalnya mau tidur hubungan suami istri lo gitu mau tidur ngadu ngomong antenanya aja loh ini fikir tak ngomong tenanan mergo kaya ini kadang-kadang sing teko isin yo ya mau tidur hubungan suami istri lah belalang wong yo wonge apian anak soleh dan solikah manten anyar yo soleh dan solikah bengi gugah-gugah ayo tahajud tangi tahajud lah tahajud sampean nggih nah bertahajud ya meneh lho jadi iki engko nek subuh mandi meneh lho ngono nek ora apa-apa ya tak ping 3 terus lah jenengan tekan subuh salat subuh pisan wae salat subuh ora apa-apa. Ngono ki ternyata sing teko iki berbeda ngomong Pak pripun mosok ping 300 ping 3 yo kedereno Pak. Yo akeh pada saat seperti apa? Kudu dijelasne cetok. Pengajian itu sing teko biasanya ibu-ibu nek bapak-bapak isin meneng ae. Lho kaya pengajian ibu keren kok. Do teko ngoten niku. Yo tak jelasne wong fikih atimbang dhewe meneng wae ngerti. Nah, mandi besar itu pun sudah tidak ada caranya, ada sunnahnya. Diawali dengan apa? Wudu. Sekarang gitu dia bersihkan tempat apa kemaluannya itu bersihkan. Dimulai dari sebelah kanan. Lulus lagi berujuk. Ya ini apa ya Pak? Apa? Jenengan orang langsung berujuk ini nek hati-hati. Wah, sing duwe penyakit kadang-kadang langsung iso stroke niku. Mulai diawali dari yang biasa dulu mergo bengi kok nggih. Jadi mulai dari kaki dari bagian pelus itu baru rujuk itu supaya menjaga apa? Pemeriksaan dari sisi medis ternyata baik juga ini nggih. Nah ini namanya hadas besar itu menstruasi, nifas, hubungan suami istri itu namanya hadas besar. Maka harus mandi besar. Nah bagaimana Pak kalau nggak ada air? Apa yang gulung-gulung yang debu? Ya enggak, kalau nggak ada air sama kembalinya kepada tayammum. Nah ini. Nah yang kedua apa? Ini toharoh yang berkaitan dengan najis. Beda lagi najis itu mensucikan benda, pakaian, tubuh
atau tempat dari najis menggunakan air atau media pencuci lain. Makanya misalkan bapak dan ibu, misalkan terutama ibu-ibu barang ini hati-hati ini soal najis ini, misalnya kencing, ibu-ibu yang kencing sosok nih desa-desa air udah orang ini orang gue cincing ngono kayak piye ngono kayak ana orang bah-bahmu kayak ya bapak-bapak kuwi rasa guyu jenengan pipis go kopak kabeh ngono kae gue hati-hati nih jebule goro-goro tok haram lho nggih ada orang disiksa gara-gara dulu apa disiksa dulu kan hanya gara-gara apa loh ini soal tok haram ya bersucinya ada baik, makanya harus diperhatikan ini. Lah kalau yang najis kayak orang pipis kok bercincin kok kalau ini boleh nyiprat-nyipratkan di. Nah ini makanya hati-hati tempat yang baik. Bapak-bapak juga demikian. Kalau kencing ya cari tempat yang mungkin bisa untuk membersihkan. Orang yang ganu bisa istinja. Nanti ada pakai batu, tapi batu yang keras itu jangan sampai batu yang terbuat dari apa? Kotoran kan ada, kotoran itu kan juga ada yang keras. Apa? Kleton kan yang sekali. Itu tidak boleh itu. Karena nanti ada hadisnya itu. Jadi ini hal sepele begini ini memang yang sedikit banyak kita tahu ya. Nah, kemudian ini dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 222 3 kali. Jadi penting bagi kita untuk tahu ini, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Nah, haid ibu-ibu itu paham, dan jenengan pun paham, anaknya pun paham, dikandani anaknya. Kadang-kadang orang tua ini akan jelasnya isi, padahal itu penting. Bu, nah aku yang tua ini apa ini? Wah syukur, iya kalau menurut dijelasnya. Oh berarti Anda sudah dewasa, sudah kena beban hukum. Ini namanya darah haid, darah kotor. Nanti ada dua deh, ada darah kotor, ada darah penyakit. Jangan itu so beda nih. Jadi kalau ulama mengatakan maksimal 15 hari, ada yang 10 hari, ya kalau sudah 15 hari kok ciuman terus, itu berarti darah kotor. Orang terus rasakan terus, ini penyakit kok. Nah ini, berkonate pun ulun dikocok putri, guru sisa. Nah kok wis merasakan toh, wis mak 3 minggu, lah ciuman terus kok, loh, ya ini darah penyakit, bukan darah haid. Jadi sudah 15 hari, ya sudah harus mandi besar, kemudian ikuti itu kaitannya dengan sholat, mungkin puasa dan seterusnya. Nah ini jadi harus tahu itu. Kemudian di sini katakan tentang haid itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dalam melakukan hubungan intim. Bapak dan ibu ini yang betul ngerti keluarga, mungkin jenengan wis sepuh ya. Sawarannya kalau ada anaknya tanya harus dipahamkan. Jadi kalau wanita baru haid itu wanita tidak boleh apa? Wanita tidak boleh dicampuri. Bapaknya kalau tidak berhubungan, nah nyegah pak aku laku haid, ngono sabar sih yo, ngono joni ikat lagi. Penyakit itu tidak boleh. Nah, pripun pak harus ngerti ya. Nah ini jadi harus tegas. Pada waktu haid janganlah kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci. Artinya apa? Selesai masa haidnya. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib sih bu, mandi wajib sih. Nah kalau mandi wajib urung resik. Lu kok sabar sih ya? Sih kok tak mandi sih. Kan itu harus dijelaskan begitu. Nah, apabila ini sudah mandi, maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Pertanyaannya Bu, ternyata ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Ya, tanda wanita kalau sudah selesai haidnya itu apa? Nah itu. Jadi nanti untuk membedakan apakah kalau sudah 15 hari, apakah itu darahnya darah kotor atau bukan, itu ada tandanya. Wanita itu kalau sudah selesai haidnya, maka yang muncul adalah apa? Nah ini kering, sudah kering. Satu, yang kedua nanti muncul putih. Tapi orang tahu ngerti, ngerti ibu-ibu kuwi. Ya, nah bapak Raisin teko. Ya, ini saya juga belum tahu, tapi itu tandanya seperti itu. Karena apa yang saya sampaikan? Karena orang yang haid itu bisa beda-beda waktunya. Dia lebih betul ibu-ibu itu. Sosok enek sing 3 dina rampung, enek sing 5 dina rampung, enek sing 10 dina rampung. Tapi enek sing mandek, engko metu meneh. Mandek metu meneh. Lah bedane iki nek pun rampung apa boten kados pundi? Ya itu tadi kalau sudah betul kering dan muncul warna putih. Nah, sing ngerti ibu-ibu niku. Rasa teko aku ya aku tahu masalahnya. Nah, ini. Jadi itu, nah misalkan kalau ternyata 3 hari sudah muncul itu tanda selesainya itu, maka langsung mandi Bu, mandi besar. Terus apa? Ya kalau sholat, kalau puasa silakan. Termasuk megang Al-Quran, ada yang mengatakan begitu. Nah ini, jadi kalau terus muncul sok mandi, sok sampai 15 hari, dan setelah 15 hari masih ada darah yang keluar, tetap sudah 15 hari jenengan harus mandi besar. Ya, darahnya dibersihkan pakai pempes, biar ora keceret-keceret tekan ngendi-ngendi. Nah, terus sholat karena sudah masanya selesai, berarti kemungkinan besar ini adalah penyakit. Nah, jenengan perlu periksa. Tapi kok ngeten kok ini darah kotor. Makanya ini harus tahu bagi ibu-ibu, ya. Nah, kemudian di dalam ayat lain juga disebutkan, ini surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Di sana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Bapak dan Ibu, wudhu ini kaitannya sampai ke siku. Kalau tayamum tadi nggak sampai. Lah persoalannya ibu-ibu nek lambene sesek piye? Nah ini, mulai ojo sesek-sesek, ngomong sesek ya. Makanya perlu yang namanya tempat wudhu wanita dan pria itu dibedakan. Mungkin ibu-ibu lambene dawa-dawa, ngoten niku ya bisa dilepas dulu atau kena iso cicing iso, tapi yang jelas sampai ke marofik, ke siku. Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu. Basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Bu, Pak, saking bedanya mengusap dengan membasuh. Nggih, nek membasuh airnya kudu grojok. Jadi keran itu kayak grojok itu. Nek membasuh, mengusap itu cukup telesi tangannya terus di. Nah ini mengusap. Jadi kalau bapak-bapak itu mau mengusap kepala ya sini kemudian taruh ke belakang. Itu mengusap namanya. Tapi nom-nom ini kosong, bukan hanya mengusap kepala, tapi membasuh kepala, digerujuki kok Pak. Justru ini perang digerujuki ini, baru itu terus marah. Nggak tahu nyambi ngombe. Ini. Nah, ini jadi kalau mengusap memang cukup begitu. Dan yang digerujuki piye Pak? Sampai diweki pena malah kosong. Nah ini.
Nah, bagaimana dengan wanita? Apa harus diusap sampai nopo rambutnya katakan gurih? Kan ada beberapa pendapat ya. Yang pertama cukup dengan diusap di umbun-umbunnya itu, ya di umbun-umbunnya. Ada yang mengatakan sampai separuh, ada yang mengatakan sampai bawah. Monggo itu dipakai yang lebih enak mana? Oke. Nah ini. Kemudian jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kampus atau menyentuh perempuan, kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang suci. Ya, debu yang suci. Kemudian apa? Ini berikutnya. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Loh ini dasarnya tayamum itu untuk mengusap muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Allah tidak ingin menjadikan bagi kamu sedikit pun kesulitan. Ini Gusti Allah ini jalan gampang, jalan gampang. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu agar kamu bersyukur. Hadis Rasulullah mengatakan begini, bersuci itu adalah setengah dari iman. Wahai Nabi Malikin Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-duhuru sadrul iman. Jadi bersuci itu adalah setengah dari iman. Alhamdulillah, ini membaca alhamdulillah tamlal mizan, ya, membaca hamdalah memenuhi timbangan. Jadi artinya dengan belum wiridan dengan baca hamdalah itu ganjarannya gede pak bobote oke. Kira-kira ada muji alhamdulillah alhamdulillah itu nggak apa-apa betul betul nggak? Jadi orang bote aku ini sok-sokan aja dengan videoan karena tidak terbiasa. Jadi kalau kita hanya berpikir alhamdulillah, 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 ini ternyata bobotnya besar. Kemudian apalagi di sini dikatakan wa subhanallah walhamdulillah tamlanil al-tamla. Nah ini subhanallah serta alhamdulillah memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Wajaran itu berdiri koyok ini. Mulanya itu sering dulu pernah saya sampaikan ibadah sing iso dienggo nyambi niku lho. Nggih, ibadah iso disambi. Dengan sholat kan mungkin nyambi sholat Pak. Bu, jenengan kok meneng wae pas lagi sholat apa? Setannya pas masak lho jenengan lagi masak to. Bar masak terus orang-orang mandek ngadep pulang apa Bu? Nyambi salat ora iso to. Ora iso mosok masak kok nyambi sholat. Engko nek pas rada kosong sithik mandek sih lagi tekan rukuk benane sih terus nenek ora iso. Tapi ada Bapak dan Ibu ibadah sing iso di nggo sampai apa itu? Zikir. Jangan masak Bu, aku pikir nek bulet kaya pas lagi bulet sambel kok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu sambelnya iso dadi enak. Bapak-bapak oh, dari rumah ke sini mungkin sambil pikir kene subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu juga pahala. Yang penting tidak di tempat-tempat yang dilarang. Dimanapun bisa disamping jenengan. Kalau dari Jawa Barat ke sini, wah kalau mau salawat, dikir oleh tukir ilmu nih, kena disamping. Nenek kalau tukir salam isor, Allah Akbar di lo, kamu sendiri bego dewi. Iso, nenek zikir iso. Makanya contoh di sini zikir ini pahalanya besar. Oke, nah sekali iso disambi, istighfar, nah gitu. Nah ini, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan terakhir air. Pak Bu, nah ini saya pernah mendengar Adi Hidayat menjelaskan ulang kali ini. Jadi nek wudu niku saene aja di afdolnya jangan dibersihkan dengan
anduk pun kersane netes. Dengan menetesnya air waktu kita berwudu itu berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh ini jadi kata sudah pokok kan gitu. Karena membasuh wajah maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya yang bersama air atau bersama tetesan terakhir air. Nah ini penting, ini sedikit banyak kan. Waduh, malah khususnya ini dari dewi. Nah ini ada tentang keutamaan menjaga wudhu di sini. Menjaga wudhu itu ternyata luar biasa. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau Rasulullah SAW la yukhafidhu ala wudhu'i illa mu'min. Tidaklah menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Ada fadilah-fadilah kaitannya dengan orang yang bisa menjaga wudhu ini kan luar biasa. Saya pernah membaca sebuah riwayat seperti Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu juga selalu menjaga wudhunya. Jadi nek batal wudhu lagi. Nah, betul itu. Jadi ini menjaga wudhu. Jadi hidup kita ini jenengan selalu dalam keadaan suci. Boleh itu, apapun boleh. Jadi ini silakan. Kemudian la tuqbalu sholatan bi ghairi dhuhuri wala shadaqatan min hululi. Ini Pak hadis tentang larangan sholat tanpa bersuci. Jadi hadis ini mengatakan Rasulullah bersabda sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Orang wudhu, orang tayamum kalau itu penggantinya wudhu. Jadi harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Terus moro-moro langsung salah, tidak boleh wudhu, tidak boleh itu. Wih kelingan di zaman cilik aku, zaman aku orang balik, doyak pakai gue kan wudhu, orang wudhu berbesok kan subuhan kok adem Pak. 12 saya sholat subuh pun wis wudhu mumpun napa jebule itu sapa nih lomboke lor sini ngeten aku itu nek tak pernah dosa kan cilik kok ya wis balik boleh balik coba tak kira oh iya berarti ciliknya sosok aku sih barang jadi nek cah cilik aku sih aku jadi ngerti aku bisa tahu nah ini jadi ini penting ini wudhu harus bersuci, sholat tanpa bersuci dulu tidak boleh. Nek wis batal, ya wudhu Pak. Senajan yang kita ngerti, jenengan dadi imam, isin, nek imam batal, bentak untuk diumpet. 12 bae jenengan nanggung lho, makmum pirang-pirang. Dadi nek wis batal wis ndang metu kok enek sing ganti. Pripun Pak menahan kentut dengan nanti membatalkan lebih baik jenengan batalkan nanti ada yang mengganti timbang jenengan nguampet yo weteng loro nek nanti malah metu cilik kae aduh ngono kuwi wenek kok Pak nah wenek ngono kuwi iki arang-arang lah ya nek wong kene ora apa jenengan ora ngono kuwi ya pemaduk ngono ya cedak colong madu ngono ya jadi itu kalau batal ya sudah wudhu saja. Wala shadaqatun min hululin. Nah ini lanjutannya. Dan sedekah tidak diterima dari hasil khianat atau korupsi. Gak boleh Pak. Ya. Jadi apa sedekah? Kalau sedekah kayak duitnya maling gak boleh. Bangun kecil duitnya korupsi dibutuhin oleh. Oh ini dalilnya ini. Wala shadaqatun min hululin. Haram ma'atuhu, haram ma'atuhu, haram mendapatkannya, haram diberikan. Nah ini makanya sesuatu yang baik jangan dikotori dengan yang tidak baik. Artinya apa? Amal yang baik jangan dikotori dengan cara yang tidak baik. Karena apa? Ini teruntuk yang maha bersih, maha Allah. Makanya harus dengan cara yang bersih. Nah ini kadang-kadang orang itu kan seperti daging
haram halal kan urusannya dewe ya, jangan gitu. Kalau tahu betul ya jangan nanti supaya apa. Jadi kalau kita mau jenengan kan bisa zaman cilik mulai itu istilah kusni kasdut, seorang perampok dari Jawa Timur itu ya. Jujur perampok ini perampok didom-dom nih. Apakah itu boleh? Ya tidak boleh kan kasus ini. Karena sedekah ya itu adalah sesuatu yang baik. Tapi hasilnya dengan cara yang tidak baik itu ya tidak boleh. Korupsi triliunan baru terus didum-dumi. Nah, ini piye? Mestinya jangan begitu. Makanya ada istilah dijelaskan dalam agama itu sedekah, infak itu bisa diberikan dengan hasil keringat kita sendiri dengan cara yang halal, itu akan sangat lebih bermanfaat. Mungkin ada yang mau tanya Pak Ibu, ada 2 menit. Kalau tidak nanti pertanyaannya bisa dikirim minggu depan atau bulan depan, nanti kita bahas bersama. Ibu-ibu ada yang nanya, isi apa itu? Buat ada yang mau tanya mau kaitannya dengan hadas besar, hadas kecil, ya. Kemudian saya tambah biar ini asal menit lagi. Nek akhirnya ini jelek Pak. Aku ngerti jenengan wis turu kok. Mboten lho nggih. Biasane ngaji fikih ngeten iki napa niku ngrungokne ngono kuwi ora enak apa bojone ora enak apa niku kok ora rampung-rampung. Nek ikhlas ngono ketoke ya ora. Nah ini hadis tentang bersuci dari najis. Idza ta'adukum ilal ghaiti falyarham ma'ahu bisalasati ahjarin falyus'ab ya falyastaqim biha fa'innaha tujzi'u anhu. Apabila salah seorang dari kalian buang hajat, ini tadi buang hajat itu bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Hendaklah dia membawa 3 batu bersamanya untuk bersuci atau istinja, karena itu sudah mencukupi. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak ini dengan pipis ora ada air harus istinja. Tapi ada yang ngendika istinja ini ada yang pakai daun. Tapi hati-hati pangan pakai daun coba itu daun sing gatel ya. Neng alas kok pipis, kompet pipis. Lho mungkin oke aku tak ngerti kok ya. Neng alas golek banyu delala aduk. Pipis mergo kelingan harus istinja. Ora ngerti ning kono aku godhong jati gatel sampean. Jadi harus dilihat lah, meskipun itu bersih tapi ya lihat-lihat, oke? Nah batu, nanti batu yang kering, ya, batu yang kering. Kesimpulannya, taharat adalah salah satu syarat sahnya ibadah, terutama sholat yang mencakup pembersihan dari satu najis, yaitu kotoran yang najis secara syariat. Yang kedua apa? Hadas besar maupun hadas kecil. Dengan bersuci seorang muslim menunjukkan kedisiplinan terhadap perintah Allah, kepatuhan, penghormatan terhadap aturan Allah dalam menjalankan ibadah. Jadi inilah taharah. Saya cukup tentang taharah. Mudah-mudahan kita sedikit banyak tahu, karena beribadah yang penting-penting kayak puasa, sholat itu harus diawali dengan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit dapat memberikan manfaat kita untuk beribadah agar diterima oleh Allah sesuai dengan fikih yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bagaimana pada terus. Bapak Ibu mohon berkati karena darah saya. Alhamdulillah, syukur kita nikmati dengan agak dengan baik. Istri dia akhirnya akhir kalam